Perintangan itu termasuk bahwa Nawawi Pomolango, Nurul Gufron, Alexander Marwata, dan Lili Pintauli Siregar selaku pimpinan KPK pada saat ekspos merintangi dan menggagalkan Hasto Kristianto menjadi tersangka. Pertanyaan saya sederhana kok. Kenapa tidak mereka diperiksa? Kenapa saudara tidak lapor bahwa ini ada perintangan yang dilakukan oleh pimpinan KPK? Nah, kenapa itu tidak dilakukan? Bismillah, assalamualaikum guys. Berjumpa lagi di channel Jurnal Terupdate. Memang sangat di luar dugaan, ternyata di sidang Hasto Kristianto dari kesaksian Rosa ada 4 pimpinan KPK melakukan perintangan penyidikan. Nah, ini maksudnya gimana coba guys? Jadi tak perlu berlama-lama, untuk lebih jelasnya langsung saja kita simak bersama-sama video ini guys. Bismillah. Saudara mengatakan bahwa perintangan penyidikan itu misalnya di dalam jawaban nomor 15. Ya. Perintangan itu termasuk bahwa Nawawi Pomolango, Nurul Gufron, Alexander Marwata, dan Lili Pintauli Siregar selaku pimpinan KPK pada saat ekspos merintangi dan menggagalkan Hasto Kristianto menjadi tersangka. Pernah diperiksa nggak mereka ini? Pada saat ekspos, kami ada rekaman yang sudah kami sita dari pemaparan tim terkait dengan fakta-fakta yang ditemukan. Ya, kami mendengar bahwa pimpinan tidak menyetujui. Baik, jadi ketika pimpinan itu tidak menyetujui, pendapat saudara mereka merintangi penyidikan. Jika fakta-fakta itu sudah kuat, unsur perintangan penyidikan itu adalah setiap orang. Dalam hal ini melekat. Makanya saya tanya tadi, ya, kalau memang betul mereka melakukan perintangan, ini guys, kenapa saudara tidak periksa? Saudara baru melakukan pemeriksaan tentang perintangan penyidikan ini pada bulan Januari 2025. Ini kejadian 2020. Ya. Bahkan pimpinan-pimpinan KPK ketika itu masih ada di situ. Makanya itu yang saya tanya kepada saudara saksi. Ya. Mengapa ketika orang-orang itu masih berada di situ, mereka tidak diperiksa menjadi saksi atau malah saudara laporkan untuk menjadi tersangka perintangan penyidikan? Kami tergabung dalam surat perintah penyidikan ini adalah surat perintah penyidikan tambahan pada tahun 2023 betul. Kemudian beberapa kali kami melakukan ekspos terkait dengan pengembangan perkara. Saya pernah melakukan ekspos juga. Salah satu pimpinan mengatakan bahwa jangan ada pengembangan penyidikan lagi. Enggak, ya? Intinya di situ. Ya. Makanya kalau itu kan pendapat saudara, kemudian saudara berkesimpulan jangan diteruskan penyidikan ini menurut keterangan saudara tadi itu adalah perintangan. Pertanyaan saya sederhana kok. Kenapa tidak mereka ini diperiksa? Kenapa saudara tidak lapor bahwa ini ada perintangan yang dilakukan oleh pimpinan KPK, termasuk Firly Bahuri. Begitu juga pimpinan KPK yang lain, seperti Nawawi Pomolango, Gufron, Alexander Marwata, Lili Pintauli Siregar. Nah, kenapa itu tidak dilakukan? Belum kami lakukan pemanggilan memang. Jawabannya di situ. Baik. Ketika saya bertanya terkait ada perbedaan, dia langsung rubah pernyataannya yang mulia. Dari awal, saudara ini menyatakan bisa mengetahui titik Kusnadi, mengetahui Hasan itu dari Yupos. Ya. Makanya saya tanya seberapa yakin kebenaran Yupos, dia menjawab 10 yang mulia. Sedangkan dari data dia sendiri banyak titik yang salah. Sedangkan yang dibilang tadi Kusnadi itu di Kalimantan ya. Mohon izin yang mulia majelis keberatan, itu data ditampilkan oleh tim penasehat hukum, bukan data yang dibuat berita acara pemeriksaan saksi dari Pak Rosa.
Mohon izin yang mulia majelis. Ini BAP Rizka yang mulia. Tadi saya sudah sampaikan yang buat siapa dan saudara menjawab tim dia yang menjawab yang mulia. Jadi ini satu kesatuan, bukan tim individu yang mulia. Dan dia penyidiknya yang mulia. Iya. Bukan yang mulia. Tadi sudah dibenarkan oleh saudara kalau ini yang buat tim mereka. Ya, saya akan jawab. Saudara penuntut penasihat hukum kayaknya mencoba untuk saya paham juga bahwa kita sering melakukan cek pos terhadap nomor itu adalah salah satunya untuk mengetahui update. Jadi tidak mungkin ketika nomor tersebut dilakukan cek pos itu berada di Jakarta, tiba-tiba mencelang sampai ke luar Jawa. Nah, itu kemungkinan ada kesalahan. Nah, saya tadi ditanyakan dari 1 sampai dengan 10, berapa tingkat kepercayaan? Saya bilang 10. Dalam konteks ini, APOS ini sudah dilakukan secara kontinu. Oke, coba. Ya. Ketika itu ada kesalahan sistem, maka yang kita lakukan adalah cek pos lagi. Sehingga data-data yang kita lakukan, penarikan itu akan menjadi valid ketika kita tarik call data record-nya. Seperti itu yang mulia. Jadi ya bisa jadi itu kesalahan sistem atau apapun itu, tapi karena itu merupakan cek pos fakta pada saat itu, tetap kita tampilkan di dalam tabel. Itu untuk menunjukkan bahwa benar pada menit sekian-sekian ketika tim melakukan pengejaran memang itu ada error. Tetapi ketika dilakukan pengecekan lagi di selanjutnya, kembali lagi. Seperti itu yang mulia. Sekarang masuk ke pasal 184 KUHP. Ya. Saya ulang, kita masuk ke pasal 184 KUHP. Apa ini isinya, guys? Alat bukti yang sah itu apa? Pertama, keterangan saksi. Yang kedua, bukti surat. Yang ketiga, bukti keterangan ahli. Oke. Yang keempat, petunjuk. Dan yang kelima, keterangan terdakwa. Yang dihadirkan hari ini, yang dicoba dihadirkan, itu tidak termasuk kategori dari kelima-limanya. Bahkan 3 yang mau dihadirkan, ini baru diperiksa 1. Gitu ya. Apa kualifikasi saksi itu? Saksi itu adalah yang melihat, mendengar, mengalami. Penyidik melihat, mendengar, mengalami. Yang patut digarisbawahi adalah pernyataan dari penuntut umum tadi, saksi ini tidak dihadirkan untuk kasus suap. Jadi kita lupakan nih suap nih. Yang kedua, katanya dihadirkan untuk perintangan penyidikan. Mau menerangkan chat katanya tadi barusan tuh. Ya, kalau kita belajar hukum acara, bukti petunjuk itu tidak boleh berdiri sendiri. Dia harus ada persesuaian. Persesuaiannya siapa? Dengan keterangan saksi. Yang punya chat itu Nur Hasan. Nur Hasan sudah dipanggil kemarin. Ditanya, siapa bapak? Mana dia tahu? Bapak RT saya tanya kemarin. Bapak RW, kepala desa, nggak tahu. Jangan dipaksa dong menghadirkan petunjuk seakan-akan kata bapak itu Pak Hasto. Maka kesimpulannya adalah kalau sampai 3 penyidik KPK dihadirkan yang katanya jadi saksi pada hari ini secara teori ya, ini di dalam ilmu akademis ya, maka artinya apa? Tidak ada bukti atau kurang bukti. Apa akibat tidak ada bukti dan kurang bukti? Majelis hakim harus berani nih. Kalau memang tidak terbukti, tidak ada alat buktinya tidak cukup, ada keraguan, bebaskan Pak Hasto.
Ya. Oke guys, jadi Rosa Purbabekti penyidik KPK seret semua pimpinan KPK tahun 2020. Firly Bahuri, Nawami Pomolango, Alexander Marwata, Nurul Gufron, dan juga Lili Pintauli yang diduga melakukan perintangan penyidikan obstruction of justice karena tidak menetapkan Hasto Kristianto sebagai tersangka pada tahun 2020. Hal ini ada di BAP Rosa nomor 15 seperti yang dikonfirmasi oleh Bapak Magdir Ismail. Sementara itu menurut Jubir PDIP Guntur Romli, artinya dari ekspos yang dihadiri semua pimpinan KPK saat itu, Hasto Kristianto memang tidak terlibat. Itu adalah putusan kolektif kolegial. Tapi hanya satu orang penyidik KPK yang memaksakan Hasto Kristianto harus jadi tersangka, yaitu hanya Rosa Purbabekti. Lantas Guntur mempertanyakan, siapa yang order dan backing Rosa untuk ngotot menyebut putusan kolektif kolegial pimpinan KPK itu sebagai perintangan penyidikan? Lebih lanjut, menurut Guntur, kalau benar Rosa berdasarkan fakta dan bukti, mengapa dia tidak melaporkan hal itu pada Dewas KPK misalnya? Mengapa Rosa tidak memeriksa pimpinan KPK pada saat itu juga? Atau menurutnya, apakah ini hanya tuduhan dan fitnah Rosa tanpa bukti yang sumbernya spekulasi dan asumsi yang bisa mengarah pada pesan politik semata? Jadi menurut kalian gimana guys? Apakah setuju dengan apa yang disampaikan oleh juru bicara PDIP Guntur Romli? Tulis komentarnya di bawah ini ya guys. Saya izin pamit dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.